Halo sahabat petani di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Nah, masih berjumpa lagi dengan saya, sahabat tani. Hari ini Jumat tanggal 16 Januari 2026, sahabat tani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyemprot tanaman padi ini, sahabat tani. Nah, ini penyemprotan yang kedua, sahabat tani. Pupuknya apa saja? Simak terus video ini sampai selesai, biar sahabat petani tidak gagal paham atau gagal penafsiran. Jangan lupa sebelum ke pembahasan, komen, like, dan subscribe agar saya bersemangat dalam membuat konten seputar dunia pertanian. Bagi sahabat YouTube atau sahabat Facebook, ikuti terus video ini ya, sahabat tani. Nah, video ini saya tujukan untuk petani pemula, bukan untuk petani senior. Ini tidak menggurui, hanya berbagi informasi saja. Nah, langsung saja sahabat tani. Nanti saya ini akan menyemprot yang kedua. Pupuknya apa? Pupuknya ini saya menggunakan ini, sahabat tani. Nah, ini saya menggunakan Ultradap. Nah, ini tangkinya kurang lebih tangki ini ya, sahabat tani. Ini 20 liter. Nanti kurang lebih saya kasih antara 3 sampai 4 sendok ya. 4 sendok makan. Tuh. Itu Ultradapnya. Nah, ini yang satunya magnesium sulfatnya ini sama. Jadi perbandingannya 1:1. Kalau ini misalkan terhadapnya ini 1 sendok makan, ya ini yang 1 sendok makan, yang ini juga 1 sendok makan. Nah, gunanya apa? Nah, kan gunanya ini untuk memperkokoh yang ultradap tadi ya. Ada kandungan fosfat dan nitrogennya. Fosfatnya itu untuk pertumbuhan akar atau ketahanan akar dan ketahanan batang. Nah, nitrogennya untuk menambah hijau daun. Nah, ini untuk fosfatnya ini cukup tinggi, sahabat tani. Ya, ini fosfatnya itu 60%, sahabat tani. Nah, di sini sahabat tani nanti kalau memang beli memang itu ada 60%, itu cukup tinggi, sahabat tani. Dan nitrogennya itu 12%. Nah, jadi untuk masalah seperti ini ya, sahabat tani. Nah, ini memerlukan nitrogen tapi tidak begitu banyak. Nah, maka dari itu ini saya kasih Ultradap. Nah, nanti saat pengisian ya, pengisian itu berbeda lagi ya. Nah, biasanya untuk 1 kilo ini ya, ini saya semprot sampai dari awal ya, dari awal tanam misalkan itu penyemprotan tidak banyak-banyak ya, setidaknya ada beberapa kali. Nah, itu nanti pas untuk sampai dia bunting. Nah, ini ada magnesium sulfat ya, sahabat tani. Nah, ini unsur harianya itu ada magnesium 16% dan sulfur 13%. Nah, sulfur ini ya untuk tanaman itu memang dibutuhkan untuk proses fotosintesis atau percepatan dalam fotosintesis agar lebih baik lagi. Nah, itu. Ini kedua pupuk ini meskipun tanaman jagung atau tanaman padi itu tetap saya gunakan ya, itu pasti saya gunakan. Nah, kalau di daerah saya ini kurang lebihnya magnesium sulfat ini antara 15.000 per 1 kilogramnya, bentuknya seperti gula, sahabat tani. Nah, kalau Ultradap ini bentuknya sama seperti gula, ini kurang lebih 45 ya, 45 ini. Nah, terus apalagi kalau memang ada ulatnya ya, silakan dikasih obat ulat. Nah, ini kayaknya ini ada sedikit menggulung ya. Nanti saya kasih obat ulat, meskipun tidak banyak, tapi saya kasih ya buat antisipasi, biar proses fotosintesisnya nanti itu tidak terganggu oleh gulungan ulat tersebut. Ya, itu. Nah, selain itu apa saja obatnya? Saya menggunakan Ambition. Ambitionnya ini tidak banyak, cukup 2 sendok ya. Tidak usah banyak-banyak, nanti kurang lebih 10 hari atau 7 hari lagi kita semprot tipis-tipis saja. Maksudnya tipis-tipis itu pupuknya tidak terlalu banyak, tapi berkesinambungan 7 hari sekali atau 10 hari sekali, itu malah lebih bagus dibanding penyemprotan sekali terus pupuk daunnya atau fungisida atau pestisida itu banyak ya. Itu pasti akan lebih baik penyemprotan berkesinambungan meskipun menggunakan pupuk tidak
atau fungisida atau pestisida tidak terlalu banyak. Itu pasti akan lebih baik itu daripada sekali semprot terus tidak disemprot lagi. Ya. Nah, itu. Nah, ambisinya ini ya. Ambisinya ini semprot godong, Mbah. Nggih wingi kae mbae. Mbae sing tengah, ndek meng sing kulon saiki sing ngetan iki, Mbah. Nah, itu ada tetangga depan saya sahabatnya pulang dari sawah menyapa. Nah, langsung saja sahabatnya, ini ambition ini ada asam aminonya sahabatnya, asam sulfat, unsur mikro, zinc, magnesium dan boron. Terus bahan pembawanya itu ada di sini. Nah, kalau beli kurang lebih antara 85 kurang lebihnya per setengah liter atau 500 ml. Sahabat tani itu bisa membuat asam amino itu lewat tutorial YouTube itu juga banyak. Ya, langsung saja. Tidak gagal paham. Sebentar ya sahabat tani. Nah, sudah saya perbaiki sahabat tani. Nah, ini saya menggunakan Saporo sebetulnya. Saporo ini tidak terlalu banyak. Cukup saya sarankan untuk tanaman padi yang ada ulatnya atau tanaman jagung ya. Per liternya itu maksimal 2 mili ya. Per liternya itu maksimal 2 mili. Kenapa demikian? Karena obat ini panas. Cukup atau per liternya dikasih 1 mili. Ya, itu cukup. Ini nanti untuk antisipasi saja ini cuma mungkin 10. Jadi per liternya itu cuma setengah mili. Serangnya ini memang ada ulat tapi tidak mengkhawatirkan, cuma 1-2. Beda lagi kalau nanti ada ulatnya, ulatnya itu mengkhawatirkan ya, seperti itu. Dosisnya pasti saya sampaikan saja. Biar sekali jalan ya sobat tani. Nanti ini biar sekali bekerja semua teratasi. Atau istilahnya orang Jawa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali jalan kita menyemprot pupuk daun juga dan insektisida ataupun pestisida. Kali ini ada ultradrop sahabat. Ini ada ultradrop ya, ultradropnya nanti cukup saya kasih 2 gini aja. Ini takarannya kalau tidak salah ini dari bekas takaran obat wereng sahabatan, Lenum kalau nggak salah ya. Kita kasih 2 karena nanti mungkin 1 minggu lagi saya lakukan penyemprotan atau 10 hari lagi. Maaf tidak kelihatan ya karena itu terlalu tinggi. Ini sahabat tani, ini ada bawang merah yang saya cincang ya.
Gunanya untuk apa? Kalau tanamannya itu kerdil ya, ini sebagai pengganti Gibro 10 SP. Nah, ini pengganti Gibro 10 SP. Ini sudah. Tinggal kasih fungisida antrakol ya. Kita kasih antrakol. Nah, mungkin sahabat tani bertanya, apakah itu tidak menggumpal ya? Ya, kita buktikan saja apakah menggumpal atau tidak bila percampuran itu. Ini tidak menggumpal sahabat tani. Ini tidak menggumpal. Yang menggumpal itu cuma tepungnya. Maksudnya tepung bila tidak dicampur atau diaduk dengan benar, itu akan terjadinya penggumpalan ya sahabat tani. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada ultradap, ada magnesium, ada ambition, terus yang terakhir ada antrakol dan obat ular. Bila mana nanti ini tidak bisa larut ya, mungkin salah satunya, baiknya disemprot tunggal, jangan disemprot dengan fungisida, pestisida atau sejenisnya ya, itu tidak boleh. Nanti dia juga untuk merasuk ke tanaman itu juga tidak akan maksimal sahabat tani. Karena apa? Karena itu ada penggumpalan. Nah, untuk sahabat tani, ketika selesai penggunaan baik semprot elektrik maupun semprot mesin seperti ini sahabat tani, saya sarankan itu bagian dalamnya itu dicuci, dalam artian dibilas dengan air bersih. Biar apa? Biar di dalam alat tersebut ya, atau komponen-komponen semprot tersebut itu tidak terjadi karat ya. Untuk penyemprotannya bagaimana ya, saya sarankan jangan melawan angin. Kalau melawan angin nanti bisa-bisa embun tersebut akan terkena kita. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan sahabat tani. Semoga dengan melihat tayangan video ini sahabat petani bisa menambah wawasan atau menambah pengetahuan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam petani Indonesia, guyup rukun selawase.